sekarang Bu, panjenengan seneng Kanjeng Nabi loh. Bu, udah dapat snacknya. Kita ini cinta Rasulullah. Panjenengan cinta Kanjeng Nabi enggak? Cinta. Bapak juga cinta Kanjeng Nabi. Kapan ketemu Kanjeng Nabi? Apa sudah ada orang sini yang pernah ketemu Kanjeng Nabi? Ngimpi lah, ngimpi Pak. Dereng. Potongan panjenengan. Potongan kulo mau dereng. Saya pernah diijazahi pada saat belajar di Banten, itu disuruh baca sholawat. Baca sholawat 4444. Diijazahi kiai kalau mau ketemu Kanjeng Nabi bandalu moco sholawat 4.440 apa 4.444. Saya tanya sama kiai, terus berapa hari kiai? Yosa ketemu deh. Itu ya terus kapan? Akhirnya ya kalau mau saya baca saja sampai sekitar 4 bulan. Saya baca sholawat itu sekitar 4 bulan, dari 12 atau 14 orang sampai tinggal 7 orang. Yang lain mengundurkan diri, nggak ketemu-temu Kanjeng Nabi. Akhirnya yang 7 orang itu dilalah satu malam ngimpi sholat di masjid, masjidnya bagus, sholat subuh. Iku nggak ngerti sopo imamnya, cuman baca kok kelihatan baca Fatihah enak sekali suaranya. Bar sholat subuh kunutan, terus kemudian saya tanya, ada orang di situ, saya tanya dalam mimpi nih. Dalam mimpi saya tanya, imamnya siapa? Imamnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi saya cerita sama kawan-kawan, dilalah 7 orang itu sama mimpinya. Sambil gelem maca sholawat 4.444 potongan. Enggak beper itu. Cerita manakib, saya nggak mau menceritakan kisah detail tentang manakib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya waktu awal-awal disuruh orang tua, bapak saya nyuruh saya, perintah saya untuk bikin pesantren di Desa 2. Ini saya bareng dulu sama Ustaz Miskadi, itu bareng dulu perintah. Terus saya mampir ke Pasuruan minta diijazahkan. Saya ijazah manakib. Terus mampir ke Cirebon, Kang Ayib, saya diijazahi manakib. Wong ijazah manakib niku utamane ping 7. Sampeyan nggak usah ngomong bid'ah nggih. Nggak usah. Saya mau ceritakan bid'ah itu ya belum nanti lah. Ini cerita dulu lah, dongeng saja dulu. Itu terus saya tanya, Ayib, Bid, berapa bulan saya suruh baca manakib? 5 tahun. 5 tahun Pak, bener betul. Terus saya tanya, kalau ternyata 5 tahun nanti batal 1 hari saja, terus biar yo ulangi mana? Diulangi mulai sedino malih. Waduh, ini kacau nih. Ilmu apa begitu nih? Tapi kadung ijazah ya pulang terus kula waca.
Karena 5 tahun itu panjenengan nggak baca manakib ya tetap teko 5 tahun. Dugi betul? Dugi. Sampai nggak sholawatan ya 5 tahun tetap dugi. Akhirnya saya baca dapat 4 tahun 7 bulan yang tidak kelewat. 4 tahun 7 bulan. Terus saya dilalah kersane Gusti Allah niku sakit. Sampai dirawat di rumah sakit 3 hari. Di rumah sakit di opname. Terus saya jatuh pingsan sehari, semalam, 1 malam itu. Saya katanya pingsan dari mulai jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Sehingga batal. Bar batal, bar subuh niku waras. Terus pulang. Jadi sakit saya di rumah sakit itu cuma batalkan manakib. Alhamdulillah ya pesantrennya ada. Nggak pun besar tapi ya ono. Santri ini ya ada. Kalau sekarang ya nggak banyak, 700 orang cuma baru. Sekolahnya ya ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi ada. Ini barokah manakib atau bukan, tetapi wasilah yang saya jadi gandulan dari awal. Aurat yang sampai dengan hari ini masih dimudawamahkan, masih dilanggengkan sampai dengan hari ini di Babus Salam. 2, 1 manakibnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, 2 Dalailul Khairat. Makanya santri Babus Salam 3 tahun mesti apal dalail, karena setiap hari wiridane dalail. Ini penting saya ceritakan. Fenomenal banyak masyarakat hari ini memudahkan orang untuk menyampaikan beberapa hal yang seolah-olah kalau tidak Kanjeng Nabi ngelakoni itu dianggap bid'ah. Bid'ah itu lalah kabeh, ya repot. Ada orang datang ke saya tanya masalah hukumnya sholawat. Orang Pekanbaru datang ke rumah saya cuma tanya apa hukumnya orang baca sholawat. Saya tanya, kalau orang tanya ke saya terus tanya hukum sholawat, oh masa saya ini kan suhada ini lumayan punya pesantren, masa tanya sholawat, panjenengan tanya sholawat sama saya kan yuk banget tenang nganggep nopo yuk. Tanya sholawat itu sama anak-anak di madrasah itu yang kelas 3, kelas 4 itu. Masa ana sarjana kok tanya sholawat, sarjana gendeng. Ini karena fenomenal. Sekarang saya mau tanya, kita ini tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tapi kemudian kita cinta Kanjeng Nabi. Dari mana asal usul kita cinta Kanjeng Nabi itu dari mana? Umahnya Kanjeng Nabi ada. Atau mboten umahnya Kanjeng Nabi? Sampai berangkat sampai ke Mekah pengen ketemu rumahnya Rasulullah itu 5-10 jam di atas pesawat. Ngomong niku mangan turu tangi mali masih di dhuwuran. Pulau niku sampai blenger, Pak. Kenapa? Karena nggak ngerokok-ngerokok. Di pesawat nggak boleh ngerokok. Pengen ketemu rumahnya Kanjeng Nabi, kita harus jalan sampai 9 jam di atas pesawat. Coba kalau jalan kaki itu berapa ya? Kalau pakai mobil itu berapa bulan? Waduh, rumahnya Kanjeng Nabi itu jauh. Jarak lahir antara kita dengan Rasulullah sudah 1500 tahun. Kanjeng Nabi lahir tahun 500. Sekarang kita sudah tahun 1900 2019. Hampir sekitar 1500 tahun jarak antara kita dengan Rasulullah. Ketemu saja tidak, tapi kenapa ada rasa cinta di dalam diri kita untuk berjumpa Rasulullah? Orang Arab cinta Kanjeng Nabi, kangen Kanjeng Nabi
datang ke Raudhatul Jannah, ke Masjid Nabawi, kemudian ziarah di makamnya Rasulullah, angkat tangannya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Kangennya terobati. Orang Indonesia kangen kepada Kanjeng Nabi, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kalau saya harus berangkat juga ke sana perlu 25 juta. Ada orang yang sudah berangkat umroh nyesel sekarang. Ini gara-gara umroh cicilannya belum lunas. Nyesel banget. Nyesel. Pengen ngobati kangen bersama dengan Rasulullah, kita datang ke Raudhatul Jannah sampai desek-desekan. Masya Allah, kepengen ngobati kangen, ketemu nangis. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Masya Allah, kok kangen padahal ketemu saja belum. Kok ada rasa rindu di dalam diri kita? Kenapa ada rasa rindu ke dalam diri kita? Banyak Indonesia mengobati kangen dengan Kanjeng Nabi dengan cara maulidan ini, dengan cara baca sholawat. Ada orang nggak boleh maulidan, cangkemen itu ya. Ya maulidan. Kanjeng Nabi dawuh, man azama maulidi kana lahu syafi'an yaumal man azama maulidi kuntu lahu syafi'an man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal. Banyak hadisnya. Siapa orangnya yang ingin mendapatkan syafaatul uzma, maka muliakan hari kelahiran Rasulullah. Banyak-banyak baca sholawat. Ada orang tanya hukumnya baca sholawat. Habib Lutfi Hadratus Syekh Said Maulana Habib Lutfi itu menyampaikan ke saya, itu maulidan wajib. Maulidan apa hukumnya? Wajib. Ada yang menyampaikan maulidan itu bid'ah, ya, bid'atul hasanah, bid'atul mahmudah. Bid'ah hasanah atau bid'atul mahmudah, bid'ah yang terpuji. Kenapa kita harus maulidan? Kita ini ada di dunia ini, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan neraka dan surga, itu karena ada nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada nurnya Rasulullah, niscaya Allah tidak akan bikin alam dunia ini. Nabi Adam diciptakan karena bagian dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit bumi ini diciptakan karena nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah sampean mau dalilnya. Orang sekarang itu kadang yo gampang sok-sok dalil, padahal yo mung-mung. Apalagi kelas-kelas sarjana nyaran-nyaran itu ya. Sarjana SAG itu sarjana alam goib. Anyar-anyar. Imam Ghazali membuka dalam kitab Mukassafatul Qulub, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal aradina was samawati wa anzalal ma'a minal usrati wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa athaba ala a'mali sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi mu'jizatit tahirat alladzi hasala fi nurihi wujudul kain. Karena hasil dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad wujudul kainat, maka wujud alam ini. Tanpa nurnya Kanjeng Nabi, kita tidak ada. Sampean boten wonten langit, boten wonten Nabi Adam, ora bakal digawe ini Gusti Allah. Ya. Maka kita syukuran. Tasakur yang pertama, Allah menciptakan alam ini semua karena Gusti Allah membuat nurnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang maca sholawat, yang bilang sholawatan bid'ah yang nggak usah maca sholawat, nggak usah maca sholawat. Tetap Islam, ya Islam. Islam nggak usah gampang-gampang ngapirkan orang. Ya orang Islam itu nanti insya Allah masuk surga semua. Jadi Kanjeng Nabi itu kullu min ummati yadkhulunal jannah illa man.
kabeh umatku bakal mlebu swarga. Wajar Pak, Kanjeng Nabi Mekah sana, kita di sini 1500 tahun sudah antara Rasulullah dengan kita. Kalau ibarat air mengalir dari Mekah itu terus mampir ke Mesir, mampir ke Yaman, mampir ke Tunisia, mampir terus dari mulai bahasa Arab, bahasa Mu'rab gitu, terus sampai ke Ajam, sampai di Indonesia itu tinggal netes saja. Tinggal netes. Ada yang netesnya setahun sekali, pas giliran netes sholat. Ada gak yang sholatnya setahun sekali? Alhamdulillah, tenang mawon, mancing swarga saja. Monggo sih setahun sepisan ya. Ya gimana yang netesnya setahun sekali kok? Terus mau ngotot apanya? Orang itu kok sholatnya tahunan, itu neraka itu lah, neraka apa sampai neraka gadai Gusti Allah kok. Neraka gadai sinten? Gusti Allah. Gusti Allah mau masukkan orang ke surga, mau masukkan orang ke neraka, itu bukan karena ibadah kita, bukan. Sampai mau masuk surga yang sholatnya 5 kali itu ngandalkan apa? Mau sholatnya kulon itu masih kelingan kangkung, kelingan utang. Ada yang sholatnya setahun sekali, netesnya setahun sekali. Alhamdulillah masih kebagian sembahyang, nanti masuk surga masuk. Ada yang sholatnya setahun 2 kali, boten. Alhamdulillah. Sholat. Ada yang sholatnya seminggu sekali, ada. Alhamdulillah. Karena nggak usah bilang kafir, lo masih sholat kok kafir? Dia masih sholat, nanti masuk surga nggak ya masuk? Cuman beda waktunya saja. Yang sholatnya tiap hari masuk surganya duluan. Yang mingguan nanti dulu dicuci dulu di neraka, terus digodok, digoreng. Ya, digodok, digoreng, dibakar terus sampai sekian juta tahun. Baru pun resik, terus dikumbang mlebu swarga. Yang sholatnya setahun sekali yang manding swarga, tapi ya bohong, salah. Dikumnya sampai milih pundi. Tapi umatnya Kanjeng Nabi itu mboten usah ngeloke wong. Kita ini sudah alhamdulillah umat zaman akhir, belum pernah ketemu Rasulullah, ngimpi saja tidak, kok rindu Rasulullah. Itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa itu. Insya Allah. Itu ya sampai seminggu sekali sholat. Oh saya mau nasihati, ya nggak usah marah-marah. Kalau mau nasihati orang yang sholatnya setahun sekali, nggak usah marah-marah. Nggak sampai ngelok, mas. Kok panjenengan nggak kesel loh, nggak kesel loh. Ya kok ngenteni sembahyang ya setahun pisan. Terus sampai habis belanja pasar Pekanbaru, kadang istrinya sudah ganti baru sholat. Nanti apa? Ya, terus ya tambahi lah, masa tahun pisan 2 kali ya akhirnya ditambah 2 kali. Sudah 2 kali. Nasihati lagi, apa nggak kesel mas? Sampai kok ngenteni sembahyang setahun cuman 2 kali. Sampai sudah ke Pekanbaru 100 kali, sudah tidur, nonton bola, napa, mancing dan lain sebagainya. Terus kemudian sholat, kok nggak kesel ngenteni sembahyang, kok setahun pindo. Nah terus piye? Ya seminggu pisan lah, yuk kan? Seminggu sekali. Berangkat pakai sandal jepit, pulang bawa selop. Ya wis alhamdulillah. Nggak usah muri-muri. Sekarang itu banyak sekali orang mengambil sebuah hujah yang memudahkan orang untuk mengkafirkan orang. Orang wong duwe pesantren gara-gara nggak punya kaos bertuliskan la ilaha illallah dianggap tidak tauhid, gitu. Jangan ngawur, Pak. Kita ini gampang murid-murid, gampang mensirik-sirikan orang. Ini kalau kedengeran orang yang lain ini bikin tumpeng begini dianggapnya yo sirik. Iya, ingat ya.
itu kok malah gini terus siri tuntunannya opo lah kok tuntunannya opo ya sampai tumbas di pasar pakai uang dibawa ke sini kanggo untuk menghormati maulidan, untuk menghormati haulnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, kita bersedekah. Masa nggak boleh? Sampean koyo cangkem rewel teman. Cangkem koyo meneng apa? Kok buat bid'ah? Kalau bicara tentang bid'ah yo akeh. Ada orang menanyakan ke saya, orang NU itu tahlilan bid'ah. Kok tahlilan kok bid'ah? Kenapa kok tahlilan bid'ah? Kanjeng Nabi nggak tahlilan. Lo sampai ngerti bid'ah dari mana? Saya kuliah Pak di Pekanbaru. Loh, saya tanya, lo sampai kuliah kok suruh siapa? Apa Kanjeng Nabi pernah kuliah? Kanjeng Nabi pernah sekolah betul? Kanjeng Nabi pernah sekolah SD, TK, PAUD, semua orang sekolah bid'ah. Siapa yang ngomong tidak bid'ah? Bid'ah Kanjeng Nabi nggak sekolah. Ini orang kiai ceramah pakai mic. Wah bid'ah, bid'ah ini bid'ah ini. Terus sampai koyo meteng bid'ah sing dinggo barang bid'ah. Sampai medsos. Oh itu bid'ah dalilnya medsos ini bid'ah ini. Siapa yang bilang tidak bid'ah? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kalau kul bid'ah itu dikatakan semuanya, kalau kul maknanya dikatakan semuanya, setiap bid'ah itu sesat, maka semua orang Islam di Indonesia sesat, termasuk para haji yang ada di Indonesia sesat semua. Sampai tepuk tangan mudeng boten. Saya bilang, sampai lunga haji sa'i. Sekarang itu tawafnya 4 lantai. Gitu. Lantai 1, 2, 3 sampai 4 dulu. Kalau pernah mau istighosah kali jamaah atau tutup lantai 4 dulu ngungkuli Ka'bah. Sekarang saya tanya, apakah tawaf 1, 2, 3, 4 itu dulu ada zaman Rasulullah? Kalau tidak ada, berarti haji sekarang bid'ah. Sekarang orang sa'i pakai AC, lantainya 1, 2, 3 sa'i pakai AC. Yo enak, melayu-melayu keringetan itu terus sembiling AC natis, malah nggak pegel, malah rame-rame itu ya. Apa mali ono rombongan ganjen-ganjen itu ya, terus semangat melayu. Dongane karep-karep. Itu sa'i pakai AC itu bid'ah. Di Saudi Arabia, di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi Haramain, itu semua kalau mau imamnya, kalau ngimami niku nggak pakai sound system. Pakai sound system boten munggah gunung. Zaman Bilal niku munggah gunung, sekarang pakai sound system. Artinya sound system yang dipakai oleh Masjidil Haram itu bid'ah. Paham betul? Boten karpe potongan panjang dengan kakek kangkung, loadingnya lambat. Bid'ah, maka nggak usah buru-buru dalil. Wa khairul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu. Wah, kayak gitu dah. Loh saya tanya, kulnya itu dikasih mana apa? Setiap bid'ah itu sesat, bahaya. Semua orang sekolah sesat. Maulidan sesat. Balimoan sesat. Sa'i ASEAN sesat. Tawaf 4 lantai
sesat. Masjidil Haram pakai sound system sesat. HP-an sesat, gendeng sama. Jadi kul itu tidak semuanya, makanya ngaji mas. Saya kalau membicarakan masalah ini juga sampai belum tentu paham. Jangan sok-sok gampang dalil. Panjenengan yo enggak didalili mau plangap-plongok ini. Kul itu ada kul min kulli au kul min ba'dik. Saya kasih contoh. Saya punya uang 100.000. Bagianmu 50, bagian saya 50. Maka kulnya semuanya itu 50 karena bagianmu 50. Artinya semua dari sebagian. Pasti boten paham lah, enggak jelasaken kayak gitu. Jadi tidak semuanya, maka nggak usah gampang ngomong bid'ah. Sudah kalau sampean nggak mau yang nggak usah, diam saja, nggak usah mudah mengkafir-kafirkan orang. Nggak usah orang tahlilan. Wah enggak lah, saya emang nggak tahlilan, yo wis, nggak usah gegeran. Nggak usah gegeran, wis nggak usah. Jadi kalau diundang orang suruh tahlilan gimana? Ya berangkat saja. Nanti sampai di tempat walimahan duduk saja. Kalau nanti imamnya suruh baca la ilaha illallah, katanya nggak boleh, sampean nggak usah mojo, gitu? Gampang betul? Gampang. Ada orang baca la ilaha illallah, la ilaha. Wah saya emang nggak boleh. Masa ono mojo la ilaha illallah nggak boleh? Niku waras mboten wong niku. Kalau seandainya kita suruh lagi baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, katanya nggak boleh, nggak usah mojo. Saya baca, kenapa? Karena Quran nyuruh saya suruh baca. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Afdhalu dzikri fa'lam annahu qaulu la ilaha illallah. Sampai kasih makna la ilaha illallah, bumi langit termasuk nurnya Kanjeng Nabi tidak akan ada kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah. Sampai ada hadis yang menceritakan siapa orangnya yang membaca la ilaha illallah bitawilin lamulaktul la ilaha illallah dakhalal jannah bighairi hisab. Sopone wong maca la ilaha illallah kelawan dawa akan memanjangkan lamnya lafaz la ilaha illallah masuk surga. Luar biasa. Tahlilan itu sing diwaca apa? La ilaha illallah. Orang baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallah, Quran nyuruh kita baca tasbih. Suruh baca enggak? Yusabbihu bukratan wa asila, maca tasbih hasira esuk sore awan bengi maca tasbih. Gusti Allah nyuruh kita baca tasbih. Baca. Kita baca tasbih subhanallah. Kalau kita bilang nggak boleh karena itu bid'ah, ya sudah nggak usah maca, nggak usah gegeran. Nggak usah wong Islam karo wong Islam koyo gegeran. Gara-gara ora oleh maca la ilaha illallah. Bendera la ilaha illallahnya dikibarkan di mana-mana, tapi orang baca la ilaha illallah dikatakan bid'ah. Ini kan gendeng betul. Benderanya dikibar-kibarkan, kaosnya ditulis la ilaha illallah, topinya ditulis la ilaha illallah, terus peteng-tengan. Ngaku paling tauhid, gak usah ditulis mas. Gak usah punya kaos la ilaha illallah, sampean baca terus siang malam la ilaha illallah, mlebu swarga. Dua kaos la ilaha illallah tapi gak pernah maca la ilaha illallah, neraka pun. Kalau tauhid dan tidak itu dipelanggarkan cuma sekedar hanya kaos, wong sing duwe pabrik kaos mesti mlebu swarga duluan. Gimana? Sampean boten mudah. Kula niku yo kadang keder.
ngomong kalau panjenengan niku ya plak-plok ngomong ngoten niku ya keder paham mboten wong niku. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita beragama hari ini itu sudah syukur alhamdulillah. Kita lahir jadi wong panjenengan wong mboten wong nggih wong kita itu lahir jadi wong itu suruh siapa? Apa dulu kita pernah minta jadi wong? Ya Allah, saya jadi orang saja lah. Gitu pernah jaluk boten kali Gusti Allah. Boten. Ujug-ujug jadi wong nggih. Makhluk ujug-ujug sampean. Jadi perempuan, apa dulu pernah minta ya Allah saya jadi perempuan saja? Boten. Ujug-ujug jadi perempuan. Sampean laki-laki ujug-ujug jadi laki-laki. Plus betul pernah minta ya Allah saya jadi laki-laki saja, ya Allah jadi perempuan saja. Enggak, Allah yang pilihkan kita jadi orang. Coba sih milih sampai jadi wong Gusti Allah. Kita dipilihkan untuk jadi laki-laki, ya sudah terima saja, nggak usah kepengen jadi perempuan, akhirnya banci, ngerti nggak? Paham? Kita sudah, dan agama juga Allah pilihkan. Apa dulu ada yang minta ya Allah saya jadi orang Islam saja gitu? Enggak, ujuk-ujuk kita sudah jadi Muslim. Tiba-tiba Allah menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba rasa cinta itu ada sampai kemudian kita pada saat kita angkat tangan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika. Ada hati kita merasa rindu. Ini dari mana ini? Allah yang menurunkan kita rasa rindu untuk Rasulullah. Ini bukan tiba-tiba ada banyak orang kepengen jadi muslim susah, nggak bisa. Ada orang kepengen mau sholat saja nggak bisa. Coba sampean pikir, wong sembahyang itu ya kan gampang. Gampang boten sembahyang? Bu gampang boten? Sembahyang gampang? Akeh boten jumlahnya sembahyang 5 zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gampang boten? Gampang. Rukunnya sembahyang ada berapa? Sampai enggak mau nih. Gampang. Sholat mudah. Kalau nggak bisa jamaah saja. Sampai belajar terus nggak iso-iso sholatnya jamaah. Wis, niat saya sholat zuhur bareng imammu karep-karepe imam. Allahu akbar karepe imam. Imam waladhdallin amin amina. Imam dulu ruku. Imam tangi sampai dulu tangi, ojo ruku terus. Dulu tangi. Imam sujud imam salam alhamdulillah bar. Tapi sholat jamaah kenapa? Kalau sholat jamaah itu melu imam, maka cari imam yang bacaan Qur'annya agak mendingan. Cari imam yang bacaan Qur'annya agak mendingan. Sebab jadi ukuran nanti imam itu. Sampean beli beras, pernah tumbas beras Bu nggih? Niku ada nggak pasirnya? Ada batunya nggak? Itu batu itu timbangannya ikut beras apa ikut batu? Ikut beras. Karena melu beras. Sampean dahar makan tempe niku kecuk wonten watune niku terus dibuang, tetep rego tempe. Watune niku walaupun dibuang tetep rego tempe karena campur dengan tempe. Pasir campur dengan beras timbangannya melu beras.
Kalau sampean goblok sembayangnya dewekan pisan wis bubar pun. Jadi gampang kita jadi manusia, Allah yang pilihkan kita jadi manusia. Kita jadi laki-laki, Allah yang pilihkan kita jadi laki-laki. Kita jadi perempuan, Allah yang pilihkan kita jadi perempuan. Bahkan alhamdulillah hari ini kita bisa ikut mencintai Rasulullah, menjadi orang Islam juga Allah yang pilihkan kita menjadi muslim. Allah yang pilihkan. Abu Jahal, Abu Lahab saudaranya Rasulullah, rumahnya di samping Rasulullah, tapi kenapa dia tidak mencintai Rasulullah? Kenapa? Kita yang jauh di sini nggak pernah ketemu Rasulullah, kok tiba-tiba ada rasa cinta. Abu Jahal, Abu Lahab pamannya Rasulullah, rumahnya berdampingan dengan Rasulullah, tapi nggak melu Rasulullah. Kenapa? Karena Gusti Allah nggak nanam cinta. Makanya ya wis model potongan panjenengan pun gelem maulidan niku alhamdulillah. Sembayang boten sak khusyuk-khusyuk ya wis mbok napa-napa pun bar. Ada orang kiai bilang kalau sholatnya tidak khusyuk itu nggak diterima. Alah cangkemmu apa? Masa khusyuk apa? Kok ditanya niku khusyuk? Khusyuk niku napa? Khusyuk niku wis ora kelingan model begitu model kuno mboten. Allahu Akbar yo kelingan utang kelingan macam-macam. Saya punya tetangga itu naik haji sudah 3 kali. Tapi ini rahasia ya Bu. Rahasia nanti sampai ceritakan ke sana loh. Wah, ini kok tetangga saya itu kablingnya banyak. Lagi sholat asar, supirnya datang. Waalaikumsalam, Pak Haji. Yang keluar Bu Haji. Apa? Bengok-bengok kayak gitu. Pak Hajinya mana Bu Haji? Udah lagi sholat. Lagi sholat dia. Ada apa? Itu katanya Pak Haji tadi itu ngomong, kalau yang kapling yang sebelah sana itu jam-jangannya ada 160. Saya ke sana itu kurang 100. Itu Pak Hajinya lagi sholat lari, Pak. Lari terus tanya, oh iya, wah istrinya kaget. Ya, saya lagi sholat. Udahlah gampang sholat bisa diulangi, jam-jangan yang hilang ini. Kacau betul. Sholat model kita itu suruh khusyuk dah. Makanya Imam Nawawi itu menyederhanakan. Kalau Anda sholat merasa lagi sholat itu sudah dianggap khusyuk sama Imam Nawawi. Sudah dianggap khusyuk. Sampai lagi sholat, Allahu Akbar sholat. Terus ono sing ngundang, Suhada. Apa wong niku? Aku lagi sholat utang ini derongati ini ya. Berarti saya khusyuk. Terus sampai model lagi sembahyang terus listrik ini pulsa entek. Tit kan ya? Gitu kan? Tit terus lah. Allah betisi mau mana gitu. Itu lagi sholat. Ada yang sampai bilang, Pak Suhada, saya ini gandrung sinetron. Saya nggak bisa tinggalkan sinetron ini karena saking kan sinetron itu ceritanya mau ketinggalan. Nah terus biaya sholatnya, pindahkan TV-mu di tempat sholat. Saya kasih solusi begitu loh. Nopo angsal, yo angsal. Oh TV mawon koyo mboten napa-napa. Waduh, niku jawaban panjenengan niku yo cocok kali. Kalau niku loh. Kalau yang lain-lain bilang, oh ya nggak boleh, itu sihir, itu nggak boleh, tinggalkan mati TV. Orang baru belajar itu masih mending nggak sholat daripada nggak nonton sinetron. Ya wis pindahkan. Begitu sholat itu terus TV-nya kan sinetronnya main. Terus moco Fatihah, terus moco Fatihah digawa-gawakan. Begitu iklan ruku.
iklan ruku. Oh gitu. Nanti tahiyat tuh lihat lagi iklan lagi baru bangun. Terus nggak apa-apa sholatnya saya usah. Nanti dikasih pahala nggak tahu. Itu kan urusan Gusti Allah yang ngasih pahala itu. Memang urusannya siapa? Urusan Gusti Allah. Kok Gusti Allah itu gampang. Gampangan, masya Allah. Gusti Allah itu gampangan. Loh, sampean dosa itu mboten dipateni saniki. Mboten kan? Itu salah satu tasakur kita, alhamdulillah jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Coba kalau model sampean jadi umatnya Nabi Nuh pun tenggelam. Model angel. Wis ora potongane model kotor nih petakilan. Angel diatur pun. Kalau kita jadi umatnya Nabi Musa sudah habis kena petir, habis. Kalau kita umatnya Nabi Nuh sudah habis tenggelam. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tidak. Mudah-mudahan ini akhir. Kan gitu lah. Tapi sampai buat terusan ini akhirnya mawon. Itu salah satunya. Kok giliran kita dipokso-pokso suruh khusuk segala macam sih. Model panjenengan wis mau sembahyang mohon alhamdulillah. Pokoknya sembahyang. Nggak usah lama-lama, nggak usah lama-lama. 2 menit setengah, lamanya 3 menit lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah. Allah. Terus, Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana. Sampai ping 7 yang blenger model panjenengan itu. Puyeng niku tangi niku terus blenger. Kunang-kunangan. Ya sujud itu subhanallah. Sami Allah rabbana wa lakal hamd. Allah subhanallah. Rabbana. Oh gitu. Gelis mboten? Gelis. Nanti kalau lama-lama terus kepengen suwe cobalah ditutupkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi pisan mawon. Oh pisan. Terus mulai pisan kok agak enak tambahi loro. Kan itu ya. Makanya saya sering sarankan kalau jadi imam jangan sholat lama-lama. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa udah pulang sampai pindah masjid. Iki dowo imam. Giliran sholat sendiri suratnya inna a'thaina. Giliran jadi imam itu suratnya sabbihis rabbul. Ya teman. Kalau sendiri sholatnya suratnya sabbihis wasyamsi wadduhaha. Waduh, niku kalau diwacane fasih ya orang radan suwe Pak. Saya belajar maca Quran makhorijul huruf niku dari mulai alif ba ta fa jim ha kha. Orang sekarang itu kan ngajinya gurunya Google. Model sampean itu. Aku nggak usah ngaji Bali. Kenapa? Pun duwe channel aplikasi, ya kan gitu ya. Ini kayak gurunya Google, coba bayangkan. Siapa ini gimana? Kok bisa gurunya Google itu? Masya Allah. Para Kanjeng Nabi sudah dawa aktsarul munafiqi hadhil ummati qurrauha. Besok di hari akhir umat saya banyak yang jadi munafik qurrauha. Dari golongan tukang moco, ngerti nggak? Tukang moco. Saya ambil Google, baca hadis, ngapalkan Google. Sampai buka Google aplikasi belajar tajwid. Cari Google niku anak
nun mati ketemu huruf 6 gitu kan, 6 huruf ini diwaca idhar tanwin atau nun mati. Jare bocah pondok ini kata anak-anak santrinya fadhir lada hamzin waha inha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Niku terus diwaca wajan idhar. Idhar itu jelas. Terus sampai dengar kok moco aplikasi terus dengar jelas piye maksudnya. Terus sampai moco iki nun mati iki yo. Iki nun mati ketemu huruf ini alif nih. Wah, berarti jelas. Terus sampai mikir jelas piye. Terus sampai moco, terus salah. Apa Google niku aplikasi itu ngeloke panjenengan? Boten. Apa terus HP ini bilang klotok-klotoknya salah gitu enggak? Kadang kalau kita belajar tidak ada gurunya, maka dulu orang tua kita gurunya setan. Moco hadis di sini. Innamal a'malu binniyat, setuhune amal niku tergantung niate. Wah, kan gampang lho. Ya wis, tergantung niate mau. Jadi wong Jumatan sandal jepit pulang selop itu karena niatnya bagus supaya lebih enak. Diwaca sampai aku ganti sandal innamal a'malu binniyat. Yang blenger loh niku. Blenger. Maka kalau mau belajar ya cari ustaz, cari guru ngaji. Kok sampai belajar di Google? Saya tanya, kalau kita belajar di Google itu begitu kita tanya di Google itu terus dijawab, yang jawab itu orangnya itu sampai kenal boten? Kenal boten? Boten. Terus orang itu pernah pesantren enggak? Tahu enggak kita? Enggak. Anaknya sopo tahu enggak? Enggak. Sekolah neng pundi weruh mboten? Lo kok sampai percaya? Memang dasar goblok kan? Goblok. Ya jelas-jelas ini ada ustadz jelas. Ustadznya jelas dari mana, pesantrennya mana, asalnya mana, akhlaknya bagaimana kan kita jelas. Lo kita terus percaya kan pantes loh. Lo sampai kalau lebih percaya wong endi, arane sopo, sing duwe sopo, mondok nopo mboten, akhlake pripun mboten ngertos kok sampai malah percaya. Memang ini yang harus pikirkan. Zaman model kulo mekaten niku wis pun boten susah nemen-nemen. Sampeyan wis sembahyang mawon alhamdulillah. Sholawatan terus. Biar ada banyak orang ngomong sholawatan itu bid'ah, nggak usah didengarkan. Sudah biar saja. Saya kemarin bareng Habib Syekh di Pekanbaru. Kebetulan jatah saya itu doa sebetulnya. Jatah saya 2. Yang pertama jadi imam sholat istisqa di Masjid An-Nur. Tapi saya nggak mau. Yang sembahyang wong Pekanbaru, sembahyang istisqonya orang Pekanbaru itu beda dengan sembahyang istisqa orang pondokan. Wong istisqa niku yo pertentengan nganggone jas wangi-wangi yo gendeng lah. Itu istisqa apa? Terus saya bilang dah, saya nggak mau ngimami istisqa lagi. Kenapa? Nanti kalau saya ngimami terus nggak hujan nanti dianggap doa saya kurang mandi. Jadi saya nggak mau. Ya sudah, nanti Pak Yai jadi doa istighosah. Saya mau ngenyang lagi ya malu. Iya. Begitu saya naik dulu di panggung, naik sengaja Habib Syekh belakangan. Begitu Habib Syekh datang, terus bareng salam untuk saya bilang, Beb, panjenengan donga langsung. Loh boten, jatah Kiai. Enggak, saya ini orang Riau. Setiap hari doa di Riau. Lo panjenengan wong Jawa dolan mriki sekali-kali donga kangge Riau ngopo. Terus sudah saya mau pulang,
Terus kemudian ditelepon lagi suruh masuk ngawani makan. Terus saya cerita ada Pak Gubernur, Pak ada Pak dan apa Kapolda ada Danrem. Habib Syekh bilang ke saya, nanti umat Islam semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang masuk surga duluan itu orang NU. Itu Pak Gubernur tuh tanya, loh kok NU duluan Pak? Iya, karena orang NU rajin baca sholawat. Rajin baca sholawat. Loh kalau kita mau masuk surga tanpa syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad, lewat mana? Lewat mana? Rasulullah dawuh, al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusolli wa yusallimu wa yubarik alaih. Dalam Syekh Said Al-Barjanji itu beliau mengatakan al jannatu utawi swarga iku sa'dun dadi kebagjan liman kaduwe wong yusolli kang maca sholawat. Ayo. Apa katanya? Surga itu menjadi dambaan bagi orang yang membaca sholawat untuk Rasulullah. Kenapa? Karena Gusti Allah mawon sholawat. Gusti Allah baca sholawat enggak? Kita suruh sholat, Gusti Allah enggak sholat. Kita suruh haji, Gusti Allah enggak haji. Kita suruh kurban, Gusti Allah enggak kurban. Tapi kita, Gusti Allah maca sholawat, kita diperintah untuk baca sholawat. Jadi Gusti Allah itu baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusolli ala nabi. Solu, ngerti nggak? Solu niku amar yang tidak diikuti oleh aturan amarnya. Dalam kaidah usul fikih, setiap perintah yang tidak dijelaskan perintahnya, maka perintah itu berarti bebas. Akhirnya niku kalimat niku ikra. Baca, mau apa? Ya apa mawon terserahmu. Sing diwaca apa? Ya apa mawon terserahmu, bebas. Ikra, bacalah. Apa yang dibaca terserah. Loh sampai niku begitu naik sedikit ini intelek ini, agak intelek. Terus pelangap-pelongo kangkung dikurangi itu. Intelek nih. Ikra, bacalah. Apa yang dibaca terserahmu, baca apa saja. Rasulullah dapat perintah wahyu pertama ikra, padahal kanjeng Nabi mboten saged maca, tapi perintahnya suruh membaca. Artinya tidak semua membaca itu harus dengan bacaan, dengan tulisan. Orang bisa membaca dengan pikiran, orang bisa membaca dengan perasaan, orang bisa membaca dengan ilmu pengetahuan. Sampai pun saged maca, ono koncone lewat. Oh, wong iku enggak seneng karo aku. Lho piye? Nah, kan gitu. Saged maca mboten? Maca, padahal enggak ada tulisannya tapi bisa dibaca. Ikra. Selalu sama. Baca sholawat kamu semua. Sholawatnya apa? Ya apa saja. Caranya bagaimana? Ya bagaimana saja. Mau campur sari, mau campur apa mau udah terserah. Serah di mana ya di mana saja kecuali pada tempat yang tidak terhormat. Sampean lagi masak baca sholawat bagus nggak? Bagus nggak? Nonton TV baca sholat bagus nggak? Habis azan nunggu makmum baca sholawatan bagus nggak? Ada orang bilang nggak bagus tuh biar. Baca sholawat, solu niku podo macaha sholawat siro kabeh alaihi. Baca sholawat kamu semua, kapan saja, di mana saja. Sholawatnya apa saja. Sholawat niku banyak. Sholawat Naria, sholawat Jibril, sholawat Munjiat, sholawat Fatih, sholawat Tibil Kulus. Sholawat niku jumlahnya no 4.000 luwe. Sampai ngertinya sallallahu ala Muhammad mau karena cendek nih. Baca sholawat. Di samping sholawat itu syafaatul uzma,
Sholawat bisa menjadi tambal. Paham betul? Sampean sholatnya kurang khusyuk, bolong-bolong, tambal sholawat. Sholat kurang khusyuk, ditambal sholawat. Nanti semua ibadah kita kurang sempurna, ditambal sholawat. Hanya kalau mau sholat itu nunggu makmumnya, imamnya terus baca sholawat, ya kan? Kalau orang dulu kan begitu Bu, habis azan itu terus nggak kayak orang sekarang azan komat, azan 5 menit terus komat. Itu yo imam opon itu, imam gendeng ya, dinteni makmume sholawatan terus pinten menit, tengah jam lah, suwe-suwenya sejam. Sampai habis sholat zuhur ya, adzan zuhur kan jam setengah 1, jam 12, sekitar jam 12:15 menit lah. Terus adzan zuhur, ya nantilah sholatnya jam setengah 2 misalnya. Lho sampai piye? Ya dinteni makmume sholat. Orang-orang dulu begitu Pak. Begitu selesai adzan terus diteni makmum sholatullah salamullah salatu, ngantuk lagi, hilang suaranya. Yasin Habib mulai lagi, terus ngantuk lagi, terus makmumnya itu masih ning ladang, ning sawah-sawah, itu masih meluku, masih nopo, terus tenang mawon. Suwe-suwene imamnya mengkel kan, sholawatnya terus diganti. Dikentongi diadani ora teko, iku wong bakal ciloko, wala ciloko, makan kan, berangkat sampai di rumah enggak juga, duduk dulu, udah cuci kaki, sudah beres, masih rokokan. Imamnya ini ku ngerti klip-klip ngono kan. Terus biar imamnya ono gede mulat, wah gede mulat pun maka kubur, terus sholat terus selesai sembahyang, selesai sholat terus wiridan, gitu, wiridan la ilaha illallah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Oh Pak, ustadz sekarang itu males adzan komat. Loh, kalau imamnya sudah sholat duluan, terus datang orang bodoh, Pak Imam, saya mau sholat. Ya saya itu sholat sendiri. Loh, kok sholat sendiri sampai imamnya kok? Saya sudah sholat kok, kenapa sampai duluin saya? Kan gitu. Loh, kamunya aja yang lambat. Maklum saya kan orang bodoh. Saya orang bodoh baru belajar, iman saya masih kecil, makanya lambat. Imam saya kalah sama kopi, imam saya kalah sama sampean yang sudah kuat itu nungguin saya, gitu kan ya? Coba imamnya piye jawabnya? Jadi imam niku kan tugasnya nyelametaken wong. Ayo nyelametaken wong kabeh. Mboten sampe mlebu swarga sampean dhewekan mboten. Mboten kesepian apa? Ajak semua orang untuk masuk surga. Kalau dianggap ada orang yang salah, mari kita ajak dia pelan-pelan untuk masuk surga. Ngajak niku nggak usah maksa. Paham mboten? Malah ngajak gua koyo peteng-tengan. Oh, bertu. Ayo sholat. Menusuk. Ngajak itu ya harus ngerayu. Ya ruhut dakwah niku ngerayu Wah kan sampean enggak sembahyang. Enak lo sholat itu. Napa nggih? Iya. Sampean sembahyang, tapi seminggu bisa. Enggak kepengen sekali saja maghrib. Nanti isya sampean nongkrong putih-putih lah. Nanti subuh jam 10 baru bangun. Nanti zuhur masih di kapling. Asar baru pulang, maghrib sholat lagi. Yuk, sekali aja. Boleh. Berangkat. Baru. Enggak, aku mah sekali aja enggak, ya sudah. Enggak apa-apa. Lihat orang sholat saja yuk. Terus dapat pahala, ya dapat.
Dapat pahala, dapat. Sampai kalau nggak mau sholat nggak apa-apa, lihat orang sholat saja. Tapi lihatnya di masjid. Subuh, sholatu khairum minan naum. Bangunkan istirahat. Ayo, mana? Sholat, wah, lihat aja. Nah, gitu. Lihat aja, Berangkat dari sana, terus berdiri di situ. Orang lain sholat di sana, dia berdiri. Udah assalamualaikum, ayo pulang bu. Mau begitu? Ayo. Ada orang dalil ke saya itu, masa boleh kayak gitu datang ke rumah saya? Barangan aja. Ya boleh. Masa kalau sudah di situ terus nggak ke sana, gendeng dong. Hayatakan utuh ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ihsan. Utuh sabili ayo ajak, mau ngajak niku yo ngrayu. Belum. Oh, ngajak yo pedang ngomong rokok. Sampai koyo rokok kabeh kalau ada orang. Maka saya menyampaikan umat Islam hari ini saling menyalahkan nggak usah. Ayo kita bersatu, beda-beda sedikit biasa saja. Niki yang jadi blenger ini memang orang-orang bodoh yang berbeda pandangan. Orang debat hukum nih di Facebook. Ono tonggone dua Facebook itu wah dalil Facebook. Lu kuno goblok niki goblok niku sampai HP niku dibanting. Perbedaan pandangan dalam Islam itu biasa. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Allahumma yarham dengan Buya Hamka dulu berangkat haji naik kapal. Kalau dulu berangkat hajinya naik kapal. Begitu Buya Hamka jadi imam subuh, Buya Hamka kunutan, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Santrinya tanya, "Oh, Buya, kok kenapa kunutan?" "Saya ngormati Ki Hasyim yang di belakang." Begitu Ki Hasyim Asy'ari yang jadi imam sholat subuh, Ki Hasyim nggak kunutan. Santrinya tanya, "Bayai kok boten kunutan?" "Iyo, makmumku ada Buya Hamka. Saya menghargai dia." Kenapa? Buya Hamka tahu dalilnya kunut, Ki Hasyim Asy'ari tahu dalilnya tidak kunut. Dua-duanya sama-sama tahu. Buya Hamka lebih suka mengambil tidak kunutan, Ki Hasyim Asy'ari lebih suka mengambil kunutan. Dua-duanya pinter, alumni Mekah semua, selesai, nggak tukaran. Modelmu tuh yang peteng-tengan dalal dalil kenapa? Modalnya Facebook mau koyo modalmu tuh apa? Waduh, kaya yo potongan itu, kaya yo giliran maca Quran yo blepotan. Gak usah sampai itu ini bela Islam itu lah. Islam kok dibela-bela piye sampean? Bela Gusti Allah itu kok dibela. Gusti Allah niku mboten sah panjenengan bela. Innallaha qadirun bima. Setuhune Gusti Allah itu kuasa. Walaupun bosan yo dietek alam dunya tak. Kok sampean bela-bela piye? Dadah. Insyaallah. Jadi ayo sama-sama aja, gitu, sama-sama. Sampai nggak kunutan, yo serono nggak kunutan. Yang kunutan merasalah, aku lebih baik kunutan. Kenapa? Ya lumayan, bukan subuhku nilainya cuma 12 tambah kunut jadi 15, lumayan. Yang satu bilang, oh saya mah subuh saja tanpa kunut tapi nilainya sudah 30, gimana? Gitu, gak usah ribut. Gara-gara baju ribut pun merasa so islami, bajunya apa yang gak usah. Sampean seneng baju cingkrang yo cingkrang. Sopo sing larang? Sampai tekon tukang jahit itu, "Mas, ukur baju, ukur bajune." "Oh, aja sampai mata kaki Mas, kurangi sama enten." "Oh, alhamdulillah." Tukang jahit alhamdulillah bahannya malah kurang regone
Bodoh ki monggo. Kok terserah. Gak usah mikir yang cingkrang swarga, yang dawa neraka. Masa swarga neraka cuma diperhatikan dari kaki orang? Neraka, neraka. Kenapa? Cingkrang pendek, cingkrang swarga. Itu sampai mau yang gerinten. Orang jebleng-jebleng bangun pesantren, ngajar ngaji 24 jam, ngajar Quran sampai khatam, balik lagi, khatam lagi, balik lagi. Jangankan yang lain-lain, saya di Babu Salam, saya sudah menghatamkan Quran berapa ratusan orang, bahkan sudah ribuan. Sudah ribuan, bolak-balik. Terus saya merasa di sorga, boten. Masa cingkrang pendek nun swarga neraka gara-gara cingkrang piye sampe? Niku yo kangkunge kakek. Boten susah pikir-pikir. Ya silakan saja. Enggak usah dalil, lo ada dalilnya Mas. Saya sudah tahu dalilmu itu. Sudah tahu. Jare Kanjeng Nabi niku wong sing klambine dawa-dawa nutupi mata kaki karena sombonge niku mlebu neraka. Wong Arab itu, orang Arab itu kalau orang kaya bajunya panjang. Karena apa? Karena kain itu dibelinya dari luar, Parisia, dari Prancis, dari Yunani. Ekspor baru dapat kain. Orang Arabnya cuma pakai baju kulit. Sayyidah Fatimah pakai baju kulit, di belakangnya ada 5 tambalan, di depan penuh dengan tambalan. Istrinya, anak perempuannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu, bajunya pakai kulit domba. Jadi orang kaya yang pakai kain itu orang kaya. Dia ingin menunjukkan supaya saya kaya, maka saya panjangkan kain saya supaya dianggap. Jadi orang niteni, orang Arab dulu, maka status sosial itu bisa ditentukan dari panjang pendeknya kain. Kanjeng Nabi dawuh niku mboten sah tiru niku. Niku wong sombong-sombong ngatoke sugiye. Jadi yang bisa masukkan dia ke dalam neraka bukan panjang kainnya, tapi sombongmu itu. Kalau iblis juga dilempar dari surga oleh Allah karena sombong, apa wastakbar. Tapi kalau pendapatmu tidak sama dengan saya, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi nggak usah nyalah-nyalahkan orang lain. Paham boten bisa akur-akur mawon. Apa mau pakai cadar? Pakai saja. Ini monggo. Istri saya sendiri saya tanya, Bu, pakai cadar lah. Istri saya bilang enggak. Loh kenapa? Kalau makan mie susah. Ya wes. Ya. Saya nggak perlu ngengkel lu. Orang yang pakai cadar itu nggak usah. Nggak usah. Terus sampean apa bajunya mau diganti pakai jubah, yo jubahan monggo. Gitu. Ya jubahan monggo, tapi nggak usah bilang yang tidak jubahan itu neraka loh, sampai piye. Abu Jahal, Abu Lahab niku yo jubahan neraka juga. Siapa sih ngomong Abu Jahal nggak mlebu neraka? Wong Arab niku Pak, wong Kristen mau ke gereja nganggo jubah boten? Nganggo jubah, memang pakaiannya wong Arab ya jubah kabeh. Kita mau ikutan pakai jubah, mau nggak? Silahkan berjubah monggo, nggak usah seolah-olah yang tidak berjubah itu sesat, nggak usah. Ya, tidak usah. Jadi harus begitu kita beragama. Sudahlah, ayo nafsi-nafsi. Kita nanti di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sendiri-sendiri. Saya punya tetangga lagi yang satunya itu tiap hari pakai jubah. Tiap hari pakai jubah. Kalau anaknya datang itu manggilnya Abi, padahal orang Purwokerto.
Orang perlu kata kaya aba-abi apa bapake biasa. Bokek, makanya ya tuh. Abi, umi, wis lah nggak apa-apa, silahkan saja. Dia merasa kurang pede jadi orang Islam kalau nggak mirip orang Arab. Padahal dari Gusti Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Sing mulia itu takwanya, bukan bangsanya. Indonesia memang bukan lahirnya Islam, tetapi orang yang mulia di Indonesia banyak. Lahirnya Islam di Makkahul Mukarramah, Mekah bisa mulia karena ada lahirnya Sayyidul Bashar Sayyidina Muhammad. Tetapi tidak kurang musuh Islam juga ada di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Mekah Habib. Insyaallah. Jadi nggak usah kayak gitu-gitu. Ada saya tetangga saya itu tiap hari pakai jubah terus sampai manen sawit ya jubah. Yo dorong-dorong sorongan jubah yo kangelan. Saya ya lama-lama kan yo melas mesake. Melas saya bilang, Mas, ya kalau sholat jubahan pantes, kalau ngaji jubahan pantes, kalau manen sawit pakai training saja lah. Nah kenapa? Saya kok lihatnya nggak tega. Orang Arab jubahan pakaiannya gampang karena di Arab itu nggak kotor kayak di Indonesia, Bu. Arab itu kan cuma batu-batu, nggak ada orang Arab nyangkul. Mau nyangkul apa? Yang batu-batu semua. Di sana kalau hujan besar, hujan besar, ya wis. Sebentar saja, setengah jam hilang airnya itu. Terus juga tanahnya tidak kotor. Kalau sini hujan sekali, 1 minggu masih becek. Terus sampai nggak jubah kan malah repot. Udah. Sampai nggak paham deh kayak gini-gini. Jadi nggak usah dalil ya. Apa itu sunnah itu sudah nggak usah banyak. Kalau sampai senangnya begitu ya monggo, begitu yang senangnya begini ya monggo begini. Semuanya Islam semua. Al Islamu akhul muslim kal jasadil wahid. Islam dan Islam itu bersaudara, beda-beda sedikit biasalah. Mulai zaman Rasulullah wafat, Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali berbeda pandangan. Banyak di dalam fikih Islam ada mazhab-mazhabul arba'ah, ada pada Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu juga berbeda pandangan cara berpikir, tapi mereka nggak ribut. Mereka nggak ribut. Mau sholat terawihnya 23 rakaat di monggo, terawihnya 11 rakaat yo silahkan. Mau terawih 2 rakaat pulang ki monggo. Ada nggak sholat terawih yang 2 rakaat pulang? Banyak. Pulang. Mas, dari mana? Terawih 2 rakaat pulang. Terawih apa namanya? Terawih lumayan daripada enggak, kan? Tapi ngerti toh? Lo sampai mau marah-marah sampai aku terawih 2 rakaat pulang. Rokok lu, enggak terawih kon rokok. Lumayan. Ada yang 11 rakaat, ada yang 20. Enggak usah dalil. Yang 2 rakaat pahalanya lebih banyak yang 20 rakaat. Sampai aku belajar matematika pundi. Oh 20 karo loro niku akeh. 11 rakaat pahalanya lebih banyak daripada yang 23. Sampai aku belajar matematika pundi. Ya mesti sing akeh yo pahalane akeh. Enggak usah ngotot. Enggak usah gampang-gampang. Kalau mau belajar dalil, Pak, kita belajar maca kitab hadis, kedah ngaji ilmu mustalahatul hadis, kedah ngaji ilmu rijalul hadis, kedah ngaji ilmu syarah hadis, kedah ngaji ilmu asbabul wurud hadis. Wala 20 tahun sampean tembe maca qala Rasulullah, wis 20 tahun.
Hari kelas 4, kelas 5 SD nggak usah dalil, melu kiai pun selesai. Pun selesai. Udah panjenengan kowe. Ya Bu ya. Jadi nggak usah belajar di Google, nggak usah. Ya, nggak usah belajar di Google, nggak usah. Kalau mau belajar jadi referensi saja. Kalau bingung tanya sama kiai sama ustadz untuk menjadi referensi. Banyak Pak, saya menemukan banyak kejanggalan, terutama di Maktabah Sumilah. Di dalam aplikasi Maktabah Sumilah itu ada aplikasi kitab 2000 judul kitab. Dalam kitab I'anatul Thalibin, di aplikasi itu hanya banyak baitnya yang hilang. Di kitab Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim, itu juga banyak yang hilang, banyak yang diganti. Itu di aplikasi. Sekarang kemudian dari Krapyak mengeluarkan, Mbah Warsun Munawir Krapyak mengeluarkan Marji'ul Akbar, aplikasi juga. Aplikasi karena untuk membandingi Maktabah Sumilah. Saya ini jadi ketua Itmam, ketua Surya Itmam, Ittihadul Mutakharijin Ma'had, Persatuan Alumni Pesantren seprovinsi Riau. Niku suryahnya saya. Jadi saya sering bilang Ustadz Ali itu, coba tanyakan, kok ada hadis ngomong begini nih, nggak bener ini, dicek ternyata salah. Banyak sekali orang berani memalsu-malsukan itu. Kalau dulu hanya Musailamah al-Kadzab, tapi sekarang banyak sekali qala Rasulullah, Bukhari Muslim dipalsukan di dalam. Terus sampean karena bodoh, yo percaya mawon. Asal qala Rasulullah, rawahul Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, yo percaya. Ya payah kalau percaya, dalil percaya, Quran percaya. Orang percaya itu karena dia tahu. Kalau sampai tidak tahu, bagaimana Anda bisa mempercayai sesuatu yang panjenengan tidak tahu? Waduh, Islam, ini ngomong agak tinggi sedikit sampai bingung apa nih. Gak usah dhuwur. Saya tuh kalau mau ngomong intelek sedikit kan, kalau dasar terus kan dianggap, oh ini pengasuh Bagus Salam nih gue kurang intelek kayak gitu. Barangan. Saya punya perguruan tinggi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, monggo lah ayo sarang-sarang, nggak usah merasa paling bener sendiri. Surga neraka niku urusannya Gusti Allah. Kita baca terus wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Apa artinya? Wa yaghfiru liman yasha, Gusti Allah bakal memaafkan ngampura wong itu sekarepe dhewe. Ngerti mau sekarepe dhewe? Gusti Allah mau memaafkan orang, mau memasukkan orang ke dalam surga Allah sekehendaknya. Ada orang kafir, begitu Allah senang dengan orang ini, mau masukkan dia ke dalam surga, maka Allah cari alasan. Banyak sekali cerita Bahram misalnya, orang Majusi nyembah api tiap hari, tapi kemudian mati duduk di surga bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Barsiso sujud saja 250 tahun mati dalam keadaan su'ul khotimah. Banyak sekali orang bisa Islam sampai kapan? Belum tahu. Kafir sampai kapan? Belum tahu. Kenapa kita bilang si fulan merokok, padahal si fulan belum mati? Masuk neraka sudah mati apa belum? Ya si fulan belum mati kok masuk neraka. Siapa tahu sebelum dia mati kemudian Allah membuka. Siapa tahu? Jadi karena kita ini sama-sama tidak tahu, mari kita beribadah kepada Allah. Nggak usah saling menyalahkan satu sama lain, nggak usah ngotot-ngototan satu sama lain. Monggo bareng-bareng. Saya meyakini Nahdlatul Ulama adalah manhaj yang memang itu menjadi bagian dari ideologi kita. Jalan terus. Wah, usah dianggap nggak keren. Oh, tadi wong anu perasaan nggak keren. Terakhir, tuh ini kalau kedawan kayak
Jam 11 Pak. Terakhir lah ya. Kenapa kita harus mencintai Indonesia? Kenapa wong NU niku Indonesia negeriku? Itu kenapa? Karena Indonesia niku pemberian Allah untuk kita. Sampean lahir laki-laki, siapa yang milihkan? Gusti Allah. Sampean lahir jadi perempuan, siapa yang milihkan? Gusti Allah. Sampean lahir di Indonesia, siapa yang milihkan? Yang milihkan Gusti Allah Indonesia untuk kita. Terus sampean nggak terima? Ini pilihannya Gusti Allah. Gusti Allah nggak nawari saya Syuhada mau lahir di mana? Enggak. Kalau saya ditawari, saya mau lahir di Mekah saja, dekat Ka'bah, setiap hari haji. Enak banget. Lalu sekarang saya tidak boleh memilih. Allah yang pilihkan Indonesia untuk kita. Begitu saya lahir, ya potongannya kayak atas niki-niki, atas model panjenengan. Kulo panjenengan kan mirip. Mending kulo lah titik. Mirip. Tairnya yo mirip, peseknya yo mirip. Orang Indonesia lahir di Indonesia, nggak usah belajar Indonesia, wis iso ngomong Indonesia. Orang Purwokerto nggak usah diajari ngapak, iya wis ngapak. Apa betul? Orang Arab, saya pergi ke Arab bolak-balik, anaknya orang Arab belum masuk madrasah sudah bisa ngomong Arab. Percaya betul? Orang Inggris lahir di Inggris masih kecil belum sekolah sudah bisa ngomong Inggris. Yang sampai si kuliah bolak-balik kok belepotan ngomong Inggris. Orang Inggris itu nggak perlu lagi sekolah wis iso ngomong Inggris. Kenapa? Bahasa dicocokkan, potongan dicocokkan. Potongan yang Indonesia model mengatakan itu. Terus sampai kepengen jadi potongan apa? Potongan lo Prancis model. Prancis apa model? Ireng cilik petaki. Sudah. Jadi memang sudah begini ini potongan orang Indonesia itu. Potongan Indonesia, ngomongnya Indonesia, buminya Indonesia. Iki sopo yang menghendaki Indonesia? Gusti Allah. Siapa yang gak terima pengen jadi orang Indonesia? Terima. Maka kalau ini pemberian Allah, caranya gimana? Cintai Indonesia. Insyaallah. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna. Jadi Ibnu Athaillah itu dalam kitab hikam itu malam yashkurin na'ama faqad ta'arradha li zawaliha wa man syakaraha faqad sopone wong kang nyukuri. Siapa orangnya yang tidak bersyukur akan nikmat Allah, niscaya sama dengan dia mengusir nikmat dari dirinya. Kalau sudah dijadikan orang Indonesia kok sampai nggak bersyukur, akhirnya sengsara pian. Wong Indonesia itu potongannya kayak pedang dan pendidikan, model Indonesia kulo bapaknya yang ngerti, bukannya yang ngerti kayak pedeng-tengan apa. Susah. Waman syakoroha, siapa orang yang bersyukur atas nikmat Allah, niscaya sama dengan dia mengikat nikmat bersamanya. Maka syukuri Indonesia. Saya lahir di Indonesia, saya makan dari beras yang dihasilkan dari bumi Indonesia, saya minum dari air yang ada di Indonesia, saya mandi dengan air Indonesia, bahkan saya mati besok pun dikubur di Indonesia. Cintai Indonesia, bagian dari rasa syukur kita akan pemberian Allah, nikmatnya Indonesia. Wong NU betul saya diajari mengoten-mengoten. Ini kok nyukuri nikmat. Disangka bila di opo sampai ini. NU niku dedengkoten niku Mbah Hasyim Asy'ari. Salah satu orang yang hafal Kutubus Sittah. Sampai paham betul? Betul.
pun karpe pun. Lo terakhir itu pun karena ada haulnya Ajeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya sebetulnya ingin menjelaskan itu, tapi lebih relevan kalau kemudian saya jelaskan tentang maulid. Bagus, maka di haul ini saya ingin membaca doa manakib. Di akhirnya kita baca doa manakib ya, agak lama nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi itu saja. Assalamualaikum. Silaturahim saya pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram lahumul Fatihah.